cinta sama Allah. Bang, cinta nggak sih sama Allah? Cinta. Tapi kan cinta itu harus dibuktikan. Kata Allah, barang siapa yang bisa membuktikan cinta dia kepada Allah, bisa membuktikan loh, bukan hanya mengungkapkan, bukan hanya mengucapkan, maka Allah akan mencintai dia. Nah, sekarang bagaimana supaya Allah cinta pada kita? Itu intinya ya. Bagaimana sih supaya Allah cinta sama kita? Salah satunya adalah bertawakal. Ibu mau dicintai Allah. Makanya kan di dalam ayat Al-Quran itu dikatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fadlan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Maka hanya dengan rahmat Allah kalian itu lembut hatinya. Orang lembut hati itu, Bu, itu bukan karena upayanya dia doang, Bu. Lembut itu artinya gampang tersentuh. Kalau kata dia dengar, oh jadi kalau ingin dicintai Allah itu syaratnya harus bertawakal. Itu tersentuh hatinya. Ya Allah, selama ini aku berarti belum bertawakal. Kayaknya cinta Allah belum nyampe ke saya gitu. Begitu. Cepat tersentuh gitu dengan hal-hal yang baik. Kalau ada tetangganya atau saudaranya butuh bantuan, cepat tersentuh dia, tidak kasar, tidak keras. Terus kalau di komunitasnya dia itu orangnya tidak egois. Saya tidak boleh seperti ini. Nanti teman saya akan tersinggung, akan sakit hati. Kalau kita mampu, saya pengennya bantu. Nah itu orang tersentuh, orang yang lembut hatinya. Itu tuh karena rahmat Allah, Bu, hati yang seperti itu. Jadi bagaimana? Nah, mulai sekarang jangan keras hati ya. Padahal tabungan kita banyak, ada sahabat kita butuh. Kalau kita punya duit, boro-boro. Kelihatan tuh kasar itu hatinya keras, tidak mudah tersentuh. Walaupun tafadhal ghalidhal qalbi, bagi orang yang hatinya kasar, lam faddu min hawli. Temannya menjauh, nggak mau dekat sama dia. Kenapa? Dekat sama dia mah bukannya dapat manfaat, kita yang dipelorotin. Jalan-jalan ke Tanah Abang, di jalan ada tukang es, pas pulang aduh haus banget ya. Kata temen yang lembut hati ini, udah ayo, yang padahal yang haus yang si B gitu. Terus kata si A, ayo kita beli, enak nih panas-panas. Iya ayo, aku juga dari tadi aku pengen itu. Pas mau bayar, pura-pura dompetnya, di mana ya dompetku? Terus kata si A ini, ya udah duit saya aja. Padahal dia tahu dompetnya kelihatan, di mana ya dompetnya? Agak mau bayar. Itu orang ya. Gimana mau punya teman seperti itu? Dijauhi gitu. Nah, jadi kalau orang yang keras hati, apalagi untuk pendakwah ya. Di sini ada pendakwah, penceramah, guru, atau yang ya RT RW gitu ya. Kalau keras, egois, kata saya begini harus begini, kalian tunduk aja. Oh, itu susah jadi pemimpin, nggak bisa. Atau orang tua, suka ada yang otoriter ya. Kata mama begini, kamu harus begini. Kata ayah begitu, harus begitu. Nah, nggak ada komunikasi, obrolan, itu jauh anak-anak. Ini pelajaran buat saya. Fa'fu anhum, malah yang harus dilakukan oleh kita ini adalah kalau sahabat kita, murid kita, anak kita berbuat salah, maafin. Jangan suka dipendem, gondok di sini, kesel, sebel gitu. Wastaghfir lahum, dan doakan, ya Allah, emang sih dia nyebelin gitu ya. Tapi Allah ampuni kesalahan-kesalahannya ya Allah. Nah, gitu. Wasawwirhum fil amri. Kalau dalam komunitas rame-rame seperti ini, jangan suka menentukan pendapat sendiri yang harus diambil, harus musyawarah. Fasawwirhum
syawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau kamu sudah berusaha yang terbaik ternyata tidak sesuai harapan kita, apa yang harus dilakukan? Fatawakkal 'alallah, serahkan sama Allah. Udah punya pendapat nih, ternyata kagak diterima sama sahabat kita. Sudah punya arahan jelas itu, saya pengennya begini, begini. Ternyata tidak diterima. Apa yang harus kita lakukan? Jangan ngambek, Bu. Jangan kesel, jangan sebel. Tawakal sama Allah. Kita nge-WA kagak dijawab sama Bu Pila. Aduh, punten ya ibu-ibu yang belum dijawab ya. Udah usaha banget Bu Pila, Assalamualaikum. Bu Ustazah yang baik, udah ada kata baiknya, kagak dijawab sama saya. Ibu ngambek kagak ngaji. Nah, tawakal sama Allah, jangan dipendam di sini. Kenapa? Kata Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta sama orang yang bertawakal. Kita kan judulnya cinta, bagaimana dicintai oleh Allah? Tawakal sama Allah. Ya, tahu jawabannya sekarang. Kalau WA sama suami nggak dijawab, jangan kesel, Bu. Pengen dicintai oleh Allah, tawakal sama Allah, biarin nggak dijawab. Jangan suami, jangan. Kalau orang bertawakal itu nggak ada istilah jangan lu kira sayangnya sama sebelah sana doang, sebelah sini kagak. Nggak ada kata begitu kalau orang bertawakal. Saya serahkan sama Allah. Itu jadi orang bertawakal itu bagaimana supaya dicintai oleh Allah? Tawakal ya Bu. Ya ini ayatnya. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta sama orang-orang yang bertawakal. Kata Rasulullah di dalam hadisnya, idza ahabballaha 'abda nada Jibril. Cerita nih Bu, Rasulullah bercerita. Indah banget ceritanya. Kagak tahu kalau saya menyampaikan kepada ibu-ibu. Semoga Allah menghadirkan lebih indah lagi ya bagi saya ini ya. Jadi jika Allah cinta terhadap seorang hamba, maka Allah itu memanggil Jibril. Kayak Jibril sini katanya. Innallaha. Jadi kalau Allah cinta nih sama salah satu ibu-ibu atau semua ibu-ibu yang ada di Majlis Ta'lim ini, Allah itu memanggil malaikat. Nada Jibril, Jibril sini. Innallaha yuhibbu fulana fa'ahbibhu, kata Allah. Jibril, aku tuh cinta sama Majlis Ta'lim An-Nubala, maka cintai dia semua, kata Allah. Fayuhibbuhu Jibril, maka Jibril mencintai kita semua. Itu kalau Allah nih, Allah di atas Jibril. Kemudian maksudnya bukan Allah di atasnya. Ini kan taksir ya, supaya kita paham gitu. Allah di mana aja ada dan bisa lihat apa yang kita lakukan. Kata Allah, Jibril, lihat tuh Majlis Ta'lim An-Nubala, aku cinta sama mereka, istiqomah mereka pun di dalam hatinya ada rasa sayang dengan sesama, maka cintai dia Jibril. Kata Jibril, aku akan mencintai mereka ya Allah. Fayunadi Jibril fi akhlis sama. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Kata Allah, hai Jibril, sampaikan cintaku kepada ahli langit. Disampaikan ke Jibril, wahai ahli langit, Allah sudah memberitahukan kepada saya bahwa si fulan orang yang dicintai oleh Allah, maka cintai dia wahai ahli langit. Gitu Bu. Jadi diumumin gitu. Kalau kita diumumin di sini, yang diumumin siapa? Karena jamaah kita bukan satu, berarti yang dicintai adalah banyak kan? Ini insya Allah jamaah kita ini orang-orang yang dicintai oleh Allah. Diumumkan dulu sama malaikat kepada para ahli langit. Apa yang akan terjadi? Innallaha yuhibbu fulana fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah ia wahai ahli langit. Apa yang dikatakan oleh ahli langit? Fa'uhibbuhu ahli sama. Maka ahli langit semuanya mencintai kita Bu. Masya Allah. Apa yang terjadi setelah dicintai? Summa yudhamu lahul qabul fil ardi. Ibu tandanya nih. Kalau sudah dicintai ahli langit, ahli bumi akan mencintai. Beda. Kalau dicintai ahli bumi,
dicintai ahli bumi ini. Belum tentu ahli langit cinta, Bu. Contohnya, gubernur disayang sama masyarakatnya, presiden dilulukan, RT RW dibanggakan. Kata Allah, belum tentu ahli langit bangga. Bisa saja dia dibanggakan karena orang-orang yang membanggakannya punya kepentingan ya, Bu. Wah, disobong tuh masyarakat, dikasih bantuan. Ih, baik banget tuh presiden ya, masih sembako. Kata Allah, belum tentu dibanggakan di ahli langit. Kenapa? Karena ahli langit tahu apa yang ada di hati kita. Dia baik, dia duit rakyat. Dia baik supaya diangkat lagi. Begitu kan? Jadi artinya di dalam hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah, kita kalau dibanggakan di bumi, belum tentu dibanggakan di langit. Tapi kalau sudah dibanggakan di langit, yakin dan pasti akan dibanggakan di bumi. Kita teruskan contohnya. Apa hadisnya? Maksudnya apa? Kemudian summayallahu lahul qabul fil ardi. Kemudian diletakkan ia, si hati orang mukmin ini di langit, diterima penduduk bumi. Maksudnya apa? Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dikatakan hati orang ini yang diterima di bumi bulan ini qabul qulubi fil mahabbah. Jadi dia mendapatkan cintanya orang yang beriman di sekitarnya. Dia mendapatkan cinta orang yang beriman di sekitarnya. Yang dia dapatkan cinta dari orang-orang yang beriman, tapi Bu, dari orang-orang soleh. Jadi kalau orang yang dicintai ahli langit, kemudian dicintai oleh ahli bumi, itu bukan menandakan dicintai oleh seluruhnya, tidak. Kenapa? Kata Imam Syafi'i mengatakan begini, Bu. Ridwan nas la tudrak. Kita ini pengen semua manusia setuju dengan kita. Kita pengen semua cinta sama kita. Kita pengen semua setuju dengan kita. Kata Imam Syafi'i, tidak bakalan, Bu. Semua ahli bumi itu setuju dengan kita, nggak bakalan. Tetapi kalau kita dicintai oleh ahli langit, maka kita akan dicintai oleh orang-orang yang beriman. Artinya apa? Tidak semuanya akan mencintai kita, tapi yang mencintai kita adalah orang-orang soleh. Butati, ada keuntungannya Butati punya suami Pak Soleh. Doa ya. Makanya kata Nabi, beri anak itu nama yang baik. Itu kan jadi doa. Jadi cirinya orang yang dicintai oleh langit adalah kita dicintai oleh orang yang soleh. Kenapa? Karena yang dicintai oleh ahli langit itu tidak disukai oleh yang hatinya dengki, hasad, keras. Gak suka. Ibu kita di depan dia, ini orang yang ngedengki ya. Kita mau ngaji nih. Apa sih ngaji ke Nubala? Seminggu 3 kali, rajin amat. Emang kagak diurusin tuh rumah. Nah itu orang yang dengki, Bu. Emang kagak punya anak? Emang kagak punya ini? Emang kagak punya kepentingan ini? Ngaji aja. Itu orang yang dengki. Padahal kita dicintai oleh ahli langit. Jadi yang mencintai kita itu hanya orang-orang yang soleh. Nih, ibu punya komunitas arisan alumni bla 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 gitu. Saya tidak menyinggung yang punya arisan alumni ya. Tapi senangnya kalau kumpul-kumpul di mall, senangnya kalau kumpul-kumpul di kafe. Yang dia bicarain ngerumpi, kagak ada ngajinya, kagak ada untuk mengingatkan dekat sama Allah. Banyak sahabat-sahabatnya. Kemudian di komunitas ini, dia juga punya komunitas karena senang sepeda, komunitas sepeda. Kerjaannya apa? Jalan-jalan ke gunung dan sebagainya. Tapi waktu sholat dia tinggalin, hanya untuk senang aja, kagak ada ngajinya, kagak ada pengajiannya dan sebagainya. Banyak komunitasnya. Apa ini ciri-ciri orang dicintai oleh Allah? Tidak, enggak. Jadi yang ciri-ciri
salah satunya majelis mungkin ibu juga punya arisan, tapi kalau dengan arisan mendekatkan tali silaturahmi, bukan blok-blokan. Kan suka ada blok-blokan ya, si ini mah blok yang kaya, si ini mah blok yang juga pejabat, si ini mah bloknya kemana-mana pokoknya rame lah gitu. Bukan seperti itu. Nah, jadi yang mencintai laki-laki itu tandanya bukan yang seperti itu. Dia bersama dalam kebersamaan mau suka dan duka. Dia saling menyayangi, baik dalam kondisi terpuruk maupun lagi diangkat, senang. Jadi ada rasa cinta, mahabbah, tapi cintanya dengan soleh. Kenapa? Bukan dengan kita nggak ikut grup dengan yang bukan soleh ya, bukan berarti soleh gitu. Yang tidak soleh gitu, kita kan males ya punya itu yang diobrolin. Belum lagi harus begini begitu, pokoknya keduniaan saja. Itu tanda-tanda itu udah suatu tanda-tanda Bu. Jadi kamu ditarik oleh Allah bergabung dengan orang-orang soleh, itu suatu tanda keberuntungan yang luar biasa. Saya beruntung banget Bu, dipersatukan oleh Allah di majelis ilmu ini. Saya punya 2 majelis Bu. Itu emang gak ada yang lebih indah dari majelis Bu. Digabungkan komunitas seperti ada kita rapat pertemuan dengan siapa gitu, tapi isinya bukan pengajian. Ya karena pekerjaan gitu ya, atau yang lain juga karena pekerjaan juga. Itu beda buruhnya, itu beda sekali. Apalagi kalau pekerjaan tidak ada unsur pengajiannya atau tasawufnya gitu. Itu bukannya saling menyayangi, saling mendukung, malah saling menjatuhkan. Kenapa? Kamu tidak disayang oleh pengiklan. Itu Masya Allah ya Bu ya. Jadi intinya itu, kalau kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan mengumumkan kepada seluruh penduduk langit. Dari penduduk langit, maka Allah akan menanamkan rasa cinta, tapi hanya di kalangan orang-orang yang soleh. Irhamu man fil ardi, sayangilah seluruh penduduk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama, maka engkau akan dicintai oleh penduduk langit. Maksudnya begini Bu, bagaimana Bu Fila kan kita cinta walaupun dia bukan orang soleh. Maksudnya begini Bu, ketika kita sama orang soleh, benar-benar kita bikin ikatan, bikin persatuan, di dalamnya kita, di situ kita. Tetapi ketika berhubungan dengan orang-orang di luar itu, kita tetap sayang sama mereka, walaupun kita tidak ikut seperti ikut program-program mereka, tapi kita sayang dengan apa? Dengan memohonkan ampun kepada Allah. Dan kadang-kadang orang yang tidak soleh itu kan biasanya hatinya dengki, hatinya hasad, iri ya sama kita ya. Pokoknya iri lah sama orang gitu. Ya kalau kita mudah-mudahan digabungkan oleh Allah orang-orang yang soleh. Biasanya orang yang dengki itu, yang hatinya hasad itu emang dengki Bu, walaupun sama orang soleh. Ada aja nanti pernyataan-pernyataan yang kurang enak. Tapi apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin dicintai oleh Allah? Fa'fu anhum wastaghfir, maafin aja deh gitu. Kan kata Allah, wa'arid anil jahilin, palingkan aja wajahmu dari orang yang bodoh. Maksudnya biarin aja deh gitu. Ngapain kita masukin ke hati, pikirin gitu. Biarin aja deh itu urusannya sama Allah. Jangan suka begini Bu, kenapa ya? Kadang-kadang begitu. Sama orang soleh juga gitu ya. Kenapa ya suamiku begini? Padahal kan dia sholat, padahal kan dia puasa, padahal kan dia baik. Tapi kok kadang-kadang suka gini gitu? Gak ada manusia sempurna Bu. Udah biarin aja, itu urusannya sama Allah. Jangan suka, kenapa ya begitu Bu Fila? Padahal kan Bu Fila guru. Nah Ibu gak usah ini. Itu hubungannya saya dengan Allah. Bukan saya menjustifikasi saya enggak. Maksudnya kalau kita orang gitu Bu, beda kalau dengan diri kita harus waspada gitu, terus hati-hati
dengan sikap kita gitu. Tapi kalau dengan sikap orang, fa'fu anhum wastaghfir, maafin aja deh, dia belum ngerti, mungkin dia belum dapat hidayah sekarang, kali aja besok dia lebih soleh daripada kita, gitu ya Bu ya. Tapi bukan ganti suami namanya soleh besok ya, lebih soleh gitu daripada kita, mungkin besok. Kan yang menentukan baik buruknya seseorang itu, bisa lebih baik lebih buruk itu kan Allah ya, kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Jadi intinya mah kita raih, kita perjuangkan bagaimana kita dicintai oleh Allah supaya kita dicintai oleh penduduk langit. Sudah jam berapa? Ada 4 ini, saya satu lagi ya biar besok 2. Yang kedua, orang yang bertawakal itu akan mendapatkan apa Bu? Udah kita ulang-ulang nih sebetulnya, kan ini mah rangkuman ya, rangkuman dari kemarin Bu, tapi masih karya Imam An-Nawawi juga yang saya sampaikan sekarang ini. Yang selanjutnya, Allah akan mencukupkan setiap kebutuhannya. Ibu, mencukupkan ini bisa lebih berharga daripada uang yang banyak. Mencukupkan itu bisa lebih berharga daripada uang yang banyak. Rumah lebih dari 1, mobil pun kita ada gitu, lebih berharga. Kenapa? Karena kalau banyak belum tentu cukup, betul nggak Bu? Kita punya duit 200 juta, ini banyak kan Bu ya? Banyak apa kurang Bu? Ya udah, saya nggak nambahin lagi karena nggak banyak. Tiba-tiba sakit jantung dan harus dirawat dan dioperasi. Kata dokter biayanya 400 juta. Cukup agak? Punya duit 100 juta, banyak nggak? Banyak. Pengen punya mobil, cukup nggak? Mobilnya 200 juta Bu. Oh second, ya second cukup. Pengen yang baru Bu. Di ceritanya orang kaya pengen yang baru ganti gitu ya. Kagak cukup Bu. Tapi kalau orang tawakal, ibu punya duit 10 juta Bu, kan gak banyak, yaitu buat bayar sekolah, buat ini, buat itulah ya, ada simpanan gitu ya. Tapi dikasih sehat sama Allah, cukup gak Bu? 10 juta? Cukup. Gitu kalau hidup tuh. Maka kata Allah, kalau orang cukup, kagak usah pintar juga nggak masalah Bu. Anak kita otaknya pas-pasan, masuk di UIN, ini contoh ya, atau di UMJ atau di Pamulang, Unpad, pas-pasan di otaknya, kagak pinter gitu, nggak kayak yang IQ-nya kayak Habibie gitu. Atau IQ-nya di atas 130 lah, kan itu pinter ya, yang 120 ke bawah ya biasa ya. Tapi dia bisa diterima di kantor PLN contohnya. Kenapa? Sebetulnya nilainya sih, itu mah minim banget katanya gitu. Cuma di PLN itu punya teman ayahnya, sehingga dibantu gitu. Tapi udah ini, mungkin kalau ada orang yang nilainya 4 gitu ya, kakak ini apa namanya IP-nya gitu, anak kita 3,6, kan kalah sama yang 4. Kenapa yang 4 nggak masuk? Anak kita 3,6 masuk. Bisa saja karena ibunya, karena bapaknya. Kenapa? Tawakal kepada Allah, dicukupkan bisa masuk ke kantor itu. Begitu kalau orang yang tawakal itu tidak mesti harus banyak duitnya, tidak mesti harus pintar-pintar banget gitu. Kata ibu-ibu, anak saya biasa-biasa aja. Makin yakin saya sama Allah. Gitu ya Bu ya. Makin yakin sama Allah begitu. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, dicukupkan. Innallaha balighu amri. Allah akan menyampaikan kepada urusannya. Tuh orang tawakal tuh Bu, sampai urusannya. Saya sudah merasakan luar biasa dalam hidup ini. Benar Bu, akan sampai apa yang kita, pokoknya serahkan itu sama Allah gitu. Sampai akan dapat gitu. Kata para ulama, al-jaza min jinsil amal. Perbuatan itu, balasan itu tergantung amal kita gitu. Makanya kan kata Allah, kata Rasulullah, ini kata Rasulullah Bu, innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Kata
Rasulullah. Sesungguhnya itu Allah sayang terhadap hamba. Allah itu sayang terhadap kita, Bu. Kalau kita sayang terhadap sesamanya. Ibu tuh kalau lagi sebel-sebel dikit lihat jilbabnya nggak cocok, magic, nggak usah lah, nggak usah kecil gitu ya, nggak cocok. Kok dia ngomongnya begitu ya sama saya? Biarin aja lah gitu. Jadi kalau kita selalu mentolerir apa yang sahabat kita lakukan, kita tuh karena sayang gitu ya, itu Bu, maka Allah akan sayang sama orang itu. Jadi jangan terlalu banyak, kenapa ya dia begini? Harusnya kan begini. Itu Bu, sama suami juga begitu, sama anak juga begitu. Kenapa ya anak saya? Padahal saya udah mati-matian buat dia gitu. Nah, jadi emang ilmu tawakal ini Bu membuat orang itu nyaman, enjoy. Gitu. Nah, Ibu ada ceritanya kemarin ya, oleh-oleh saya di pengajian. Jadi ceritanya Bu, satu oleh-oleh dulu dah. Nanti besok kita terusin. Itu Bu, ini ceritanya orang tawakal Bu, orangnya pasrah gitu, nurut aja sama Allah gitu. Tapi kagak rajin ibadah, kagak toh-tohan ibadahnya gitu. Ceritanya di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Imam An-Nawawi Al-Bantani ya. Kalau nggak salah ini Abu Yazid Al-Bustami. Beliau itu bercerita begini. Ada seorang ulama yang rajin banget ibadahnya Bu. Rajinnya luar biasa. Malam itu mungkin tidurnya tidak sebanding dengan ibadahnya. Tidurnya mungkin cuma 2 jam. Ibadahnya bisa berjam-jam semalaman. Baca Qur'annya sehari berapa kali khatam. Duhanya, infak sedekahnya luar biasa. Kenapa? Karena dia sedang mengejar bagaimana dia mendapatkan rahmat Allah. Bagaimana dia mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dia pengen masuk surga lah gitu. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, nanti saya ini kalau seandainya dia bukan ujung ya, bukan, ini cerita ini. Kalau seandainya saya masuk surga nanti, saya ini akan digabungkan sama siapa sih ya Allah gitu. Dia nanya gitu Bu. Kemudian dia tertidur. Nah, dilihatin oleh Allah. Tuh sama si Anu tuh barengannya. Dia lihat, Hah? Ada orang di dalam surga lagi tiduran aja kerjaannya Bu. Apa aku nggak salah ini saya gabungkan sama orang kayak gitu ya. Terus dia nanya kepada orang yang tiduran tadi gitu, bangun kan? Oh kamu bisa masuk surga, saya lihat tuh kamu amalannya di dunia itu nggak banyak gitu, malah banyaknya tiduran gitu ya. Terus kata dia, jangan salah, kenapa saya masuk surga? Karena saya yakin dengan rahmat Allah, karena saya yakin dengan cintanya Allah, karena saya yakin. Jadi berawal dari keyakinan aja Bu. Saya yakin walaupun saya tidak banyak ibadahnya, walaupun saya kadang berbuat dosa, tapi saya yakin rahmat Allah lebih luas daripada dosa saya. Pengampunan Allah lebih banyak daripada dosa saya. Oh, rahmat Allah lebih luas daripada ibadah saya, kata dia. Saya mah ilmunya yakin aja sama Allah, pasrah sama Allah, mau diapain aja sama Allah terserah. Terus kamu gimana ngadap hidup? Oh kamu tuh pasrah aja gitu ya. Kata dia, saya seakan-akan tidak punya tangan, saya seakan-akan tidak punya mata, saya seakan-akan tidak punya kaki, saya seakan-akan tidak punya telinga, tidak punya mulut. Saya itu orang yang tidak punya apa-apa. Ketika saya dikasih oleh Allah, ya udah terserah Allah mau disuruh apa saya nurut, katanya gitu. Masya Allah, kata si ulama ini kelebihannya dia daripada saya. Saya ngejar, saya gitu. Ternyata orang tawakal, orang yang yakin sama Allah luar biasa, itu akan mendapatkan anugerah yang luar biasa, kebanggaan. Makanya dikatakan kan di sini, kenapa dia Allah sayang sama dia? Ya itu karena tawakal tadi, yakin. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintai orang-orang yang di sekelilingnya, dia cinta itu karena dia nurut sama Allah. Jadi kan ada orang yang saya mah tawakalnya sama
Allah, berserah diri deh sama Allah, terserah Allah mau apain. Tetapi dalam prakteknya masih banyak maksiat kalau kita ya. Itu tandanya orang kalau sudah tawakal sama Allah, namanya orang menyerah ya. Masa ada orang nyerah berontak? Ada nggak Bu? Ada manusia. Omongannya begini, saya mah terserah Allah, saya mah ridho deh sama Allah. Tapi kata Allah, itu jangan bakhil. Tetap aja, berarti kan berontak. Tetap aja bakhil. Kata Allah, jangan menyimpan sifat dendam dengki di hati kamu. Tetap aja. Pokoknya saya benci sama dia sebenci-bencinya. Ditanya sama orang, kamu ridho gak sama Allah? Saya ridho. Saya dapat masalah juga, saya tawakal sama Allah. Tapi perintah-perintah Allah kagak dilakuin Bu. Banyak maksiatnya. Kadang tinggalin juga sholat 5 waktunya. Kadang malas juga baca Qur'annya. Kadang gak ngajinya juga. Kadang memendam benci juga. Apa itu orang tawakal? Enggak ya? Enggak begitu orang tawakal itu. Orang nyerah itu nurut kan sama yang nyuruh, sama yang ditawakalin itu nurut kan. Jadi kadang kita ini hidup banyak menyatakan dengan lidah, dengan mulut, tetapi prakteknya itu tidak sama. Maka keberuntungan cinta Allah itu belum sampai kepada kita. Mungkin kita baru komitmen doang, ngomong doang gitu, mengungkapkan doang. Tetapi dalam prakteknya kita masih belum pasrah, masih banyak berontaknya sama Allah. Benar ya Bu ya, termasuk saya sendiri. Tapi kita berusaha gitu, berusaha untuk yakin, tawakal, tenang, ikuti aja deh apa yang Allah inginkan. Begitu saja. Mudah-mudahan kita semua di sini menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kalau Allah sudah cinta, maka Allah akan mengabarkan kepada penduduk langit, kita ini orang yang sudah ditempel di atas langit, orang yang dicintai oleh Allah. Kemudian di bumi pun kita akan dicintai oleh orang-orang yang soleh. Jadi kalau ibu kita belum dicintai oleh orang yang soleh, tandanya kita belum dicintai oleh Allah. Jadi kalau ibu sudah dicintai sama orang soleh nih, orang ini soleh, orang ini baik, orang ini hidupnya lurus gitu, dia sayang sama kita, kita berusaha sayangi dia, dekati itu orang soleh. Kalau dia cinta sama kita, itu akan menular, akan dicintai juga oleh penduduk langit kita. Jadi jangan, intinya soleh itu yang paling banyak tempat atau kesempatan untuk mendekati orang soleh itu di majelis ilmu. Nah, majelis ilmu itu tempat orang punya pengetahuan bagaimana menjadi orang soleh. Jadi ibu kalau ada sedikit-sedikit selek lah dengan teman, dengan saya gitu, udah saya sayang, saya cinta, kita saling. Jadi saya cukup sekian, mohon maaf bila